Tapi kalau saya katakan SNBP ini sampai saat ini saya masih nyebut jalur ini adalah jalur goib. Katanya jalur SNBP jalur langit. Banyak loh yang nggak percaya sama seleksi ini. Berbagai alasan yang melatar belakangi ketidakpercayaan itu. Kita bedah di sini dengan pengalaman yang real dan sumber terpercaya. Apakah benar jalur SNBP jalur langit? Yuk, mari kita bahas. Selamat datang di Koma Channel. Jadi kemarin gua ngelihat sosialisasi SNPMB yang diadakan di IPB University. Gue tergelitik karena ada satu pertanyaan yang kita sama-sama pengen tahu jawabannya. Yuk, mari kita lihat saja nih. Kalau terkait tentang SNBP ini, sejujurnya saya sudah menganalisis kurang lebih bersama tim 3 tahun belakangan ini Pak terkait SNBP, bagaimana caranya bisa diterima dan seterusnya supaya menjadi tips. Tapi kalau saya katakan SNBP ini sampai saat ini saya masih nyebut jalur ini adalah jalur goib. Kenapa saya katakan jalur goib? Karena saya nggak pernah tahu bagaimana caranya sampai saat ini anak-anak bisa diterima di jalur SNBP. Karena pengalaman tahun lalu anak kami Pak juara satu umum itu ikut seleksi SNBP tidak diterima, tidak lulus ternyata. Malah yang lulus yang bukan juara justru. Alhamdulillah Pak ya. Jadi saya kalau boleh, tapi alhamdulillah yang juara satu umum ini membuktikan dia diterima di UI Pak, alhamdulillah. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, apakah ada kriteria gimana indikator untuk bisa diterima di SNBP supaya nanti kami pulang ada hadiah dan oleh-oleh lah untuk orang tua. Tips-tipsnya seperti apa ketika kami sosialisasi gitu Pak. Jadi barangkali di sini kesempatan saya untuk memastikan bagaimana teknis untuk penerimaan SNBP ini. Ya, memang SNBP itu subjektif Pak, ya, sangat subjektif ya. Saya mau cerita, ketika tahun 2022 sebelum 2023 ya, 2023 itu beda, 2023 ini beda dan akan sama seperti 2024. Sampai tahun 2022, ketika kami masih LTMPT itu kita jelas tidak membandingkan nilai rapot siswa dari satu sekolah dengan siswa sekolah lain, nggak ada. Ya, kita punya namanya indeks sekolah secara nasional. Indeks sekolah itu di-generate dari nilai UTBK 3 tahun terakhir. Ya, panjang ininya. Jadi misalnya ada sekolah yang nilainya biasa-biasa tapi memang terkenal favorit. Nanti dia indeks sekolahnya mungkin memang bagus. Jadi kalau ada sekolah murah-murah tapi nilainya murah tapi sebenarnya indeks sekolahnya jelek, dia akan jatuh. Misalnya dikalikan nilainya 890 dikalikan indeks sekolahnya 0,5 kan jadi 45 nilainya kan. Dibandingkan mungkin sekolah yang nilainya cuma 75 saja gitu. Tapi indeks sekolahnya sampai 0,9 ya tinggi tetap. Ya. Itu sebenarnya fair yang kita buat rumusan itu dan itu jelas. Ada terekam bisa di trace dan segala macam, jadi nggak akan terjadi ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang sekarang ini pun juga bisa Pak sebenarnya jika ada Bapak temukan dari ada 2 anak di satu sekolah yang sama, di kelas yang sama, di SNBP yang pintar itu tidak keterima, bisa di trace. Yang saya cerita tadi kan ternyata ada faktor-faktor tertentu yang enggak tadi karena KIPK ternyata beda, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka, mata pelajarannya itu kan kalau Bapak rata-rata mungkin si A lebih tinggi daripada si B seluruhnya. Tapi si A ini mata pelajaran yang bukan mata pelajaran utama. Ya kan? Bisa saja mata pelajarannya 20, dia oke 15, dia bagus semua. Tapi yang 5 sebagai mata pelajaran itu hanya dimiliki oleh anak yang satunya lebih tinggi, di rata-rata jelas kalah. Tapi yang dilihat memang di perguruan tinggi dengan prodi-prodi tertentu mata pelajaran itu. Ya sudah, itu yang diterima Pak. Memang iya. Ya. Jadi kita juga tidak akan semena-mena akan seperti misalnya ini contohnya yang tadi. Ada anak IPS keterima. Bukan keterima, secara nilai rapot dia pasti akan diterima di jurusan kedokteran. Tapi kita tahu dari anak IPS, ya sudah dikalikan bobot aja 0,5 jadi jatuh, dia jadi nggak keterima. Ya kan? Kalau di rata-rata kan dia lebih tinggi, karena anak IPS mungkin belajar lebih gampang, lebih tinggi dibandingkan anak IPA. Kok yang diterima malah anak IPA lebih rendah? Ya tapi karena memang mata pelajaran itu yang dibutuhkan gitu. Ya kita fair saja kan.
Ya Bapak kan juga nggak mau kan misalnya berobat terus ternyata dokternya dulu anak IPS. Mau tuh Bapak? Nggak mau juga kan gitu kan. Ya di perguruan tinggi kita masih adalah naluri begitu masih kita perhatikan ya Bapak Ibu. Sehingga memang untuk di SNBP ini sekarang ini tahun 2 tahun ini 2023 dan kemungkinan 24 pimpinan PTN sekarang sudah tidak terlalu melihat nilai Bapak Ibu. Yang dilihat adalah ranking. Sekolah bagaimanapun kalau sudah ranking 1, 2, 3 kan sudah anak pinter-pinternya di situ kan, ya kan? Tapi Bapak Ibu perlu lihat juga tidak semua sekolah rankingnya tinggi akan diterima. Kenapa? Karena daya tampung SNBP itu kecil. Bayangkan saja kalau daya satu prodi itu 100 daya tampungnya, itu untuk SNBP cuma 20 kursi. 20 kursi itu yang lamar berapa Bapak Ibu mau tahu? Itu 200 sekolah, berarti satu kursi itu kan tidak sampai satu sekolah kan gitu kan, ya kan? Akhirnya apa? PTN itu biasanya akan mengambil dari sekolah-sekolah yang sudah selama ini punya track record baik siswanya, ya. Sehingga memang Bapak Ibu sebagai guru BK, jika ada dari tempat Bapak Ibu yang sudah diterima di PTN di prodi A, ya, maka tahun depan harus ada dari siswa dari tempat itu daftar lagi di prodi A. Dengan catatan si yang tadi sudah diterima itu IPK-nya baik, tapi begitu IPK-nya jelek akan disingkirkan dengan sekolah yang lain. Ya, biasanya pecah telurnya sekolah-sekolah yang belum pernah keterima itu adalah dari ada siswa dari sekolah itu yang keterima lewat UTBK. Jadi melihatnya dari nilai UTBK. Kami membuat indeks sekolah itu juga dari UTBK. Kenapa? Karena nilai UTBK itu adalah parameter yang fair, ya kan, soalnya sama seluruh Indonesia gitu kan, dan itu fair gitu loh. Nggak bisa kita membandingkan dari nilai rapot, beda kok. Saya bilang tadi nilai rapot kelas A sama kelas B gurunya beda, itu juga sebenarnya nggak bisa dibandingkan, ya kan. Jadi seperti itu. Memang di SNBP memang akan kejadian beberapa juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa banyak PTN-PTN sekarang melihat. Ya, makanya ini penting bagi sekolah-sekolah, sering-seringlah ikut lomba. Lomba yang memiliki daya dengar besar gitu ya. Yang paling penting sekali itu sebenarnya adalah lomba-lomba yang diadakan oleh prodi-prodi di PTN. Baik itu ada free pass-nya yang juara 1 otomatis diterima ataupun yang tidak. Kenapa? Kalau ada anak misalnya di sistem informasinya IPB, ada kan sistem informasi Bu ya, membuat lomba programming antara anak SMA, dia menang walaupun gak ada free pass, tapi yang memeriksa, yang menilai adalah orang IPB sendiri, sehingga kalau dia daftar dengan hanya mengambil sertifikat juara 1 lomba olimpiade komputer di sistem informasi dan dia daftar sistem informasi, pasti diterima dia, karena dia sudah diuji oleh orang IPB sendiri. Lain kalau misalnya dari yang lain, apalagi lomba-lomba yang nggak jelas tadi. Jadi ikuti saja, nanti kan lama-lama menang kok Pak. Jadi begitu sekarang sekolah-sekolah ikutkan lomba apa-apa yang dilakukan oleh PTN, itu paling apa ya, paling sakti menurut saya. Lomba yang paling sakti bisa diterima adalah dari situ. Ini satu contoh juga ya, di sekolah terkenal ya, ada anak dia ikut lomba olimpiade psikologi, menang dia juara 1, tapi anak ini ketika eligibilitas nggak masuk karena dia rankingnya di bawah 40%, kan nggak bisa ikut kan dia kan, ya sudah, berarti sekolah itu sebenarnya sudah menggugurkan satu orang, padahal kalau dia diikutkan dia yang diterima pasti, karena sudah tanyakan ke PTN-nya pasti diterima walaupun dia nggak masuk ranking 40 besar. Sehingga memang, tapi ini biasanya susah, orang tua menyatakan kan anak saya rankingnya lebih tinggi, dia kan nggak masuk, kenapa dia? Kenapa? Bapak Ibu, 40%, katakanlah sekolah itu ada 200 siswa, 40%-nya kan berapa? 200 itu kan lebih dari 100 orang. Apakah mungkin ranking 100, ranking 50 sekian itu keterima? Enggak Bapak Ibu, karena sekolah lain itu banyak yang rankingnya bagus-bagus juga, ranking atas, dan jumlah sekolah itu banyak. Jumlah sekolah di Indonesia itu 37.000 Bapak Ibu ya. Daya tampung SNBP itu cuma 20% dari setiap prodi, kecil, sehingga satu kursi itu diperebutkan sekian banyak orang, sehingga memang harus pintar-pintar mencari tadi ya.
Jadi nggak usah dirisaukan si Bapak tadi masalah nilai rapot segala macam ini beda-beda gimana ranking. Nanti yang diambil itu loh rankingnya nggak akan jauh-jauh, nggak akan banyak-banyak kok. Ya. Jadi seperti itu kondisinya ya untuk di SNBP ya. Oke, biar gue simpulin. Beliau yang jawab tadi tuh Bekti Cahyo Hidayanto dari Panitia Pusat SNPMB. Jadi sangat kredibel banget sumbernya. Ini gue simpulin ya. Satu, menurut beliau, tahun 2003 ke belakang tidak ada perbandingan nilai rapot siswa dari satu sekolah dengan sekolah lain. Metode yang dipakai adalah panitia memiliki indeks sekolah secara nasional yang didapatkan dari nilai UTBK 3 tahun terakhir. Jadi di sini ia tekankan indeks sekolah itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Dan gue pun juga percaya itu, indeks sekolah sangat penting. Tadi udah dicontohin kalau misal ada siswa A katakanlah ya, nilai 90, tapi indeks sekolahnya 0,5, jadi nilai akhirnya itu 45. Tinggal dikalikan aja. Terus ada misal siswa B gitu ya, nilai 75, tapi indeks sekolah 0,9. Jadi nilai akhirnya 67,5. Nah, kalau kita bandingkan jelas nilai akhir dari B itu lebih besar dari nilai A. Walaupun nilai raport A lebih besar dari nilai raport B. Menurut beliau, rumusan ini sangat fair karena setiap sekolah itu beda-beda parameternya. Guru-gurunya beda, cara ngajarnya beda, siswanya juga beda. Kedua, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan nilai raport tinggi tidak diterima di seleksi SNBP ini. Nah, di situ dia bilang, kalau ada murid dari sekolah yang sama, kelas yang sama, ada yang diterima dan ada yang ditolak, mungkin karena satu, bidangnya beda. Kedua, mata pelajaran mendukungnya beda. Ketiga, mungkin karena faktor KIP kuliah. Beda ya pengurutannya antara siswa biasa dengan siswa KIP kuliah. Gue pernah bahas itu. Jadi harus ditelisik tuh, apa yang menjadi perbedaan dari kedua siswa tersebut. Kenapa ada yang diterima dan kenapa ada yang ditolak. Ketiga, pentingnya sertifikat. Nah ini sangat bagus sekali nih argumennya. Tapi nanti gue bakal bahas khusus masalah sertifikat nih di konten lain, di video lain. Bukan sekarang, karena waktunya tidak cukup. Kita hanya menelisik apakah benar jalur SNBP tuh jalur langit. Nantilah, lu nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan beritanya. Nah sekarang gue mau nge-compare pernyataan beliau dengan keadaan realita yang terjadi. Nah kalau misalkan lu tanya ke gue, apakah gue setuju kalau jalur SNBP itu dibilang jalur langit? Jawaban gue, sangat setuju. Bukan tanpa alasan, karena banyak banget loh hal-hal yang di luar nalar mengenai SNBP ini. Yang kita mikir tuh bilang, masa sih dia diterima? Masa sih dia ditolak? Lu bakal sadar ketika lu menjadi mahasiswa baru dan berbaur dengan anak SNBP, SNBT, dan ujian mandiri. Karena sangat kelihatan bedanya. Lu pasti gak tahu karena lu gak merasakan. Gue merasakan karena gue pernah menjadi mahasiswa baru. Gue kasih contoh, ada anak ITB yang lulus di SNPTN. Dulu namanya SNPTN, bukan SNBP. Dia diterima di STEI ITB dengan nilai raport. Sebenarnya gue lupa angka pastinya. Kalau nggak salah tuh 83 dah. Intinya kecil banget. Sampai temannya sendiri pun bingung kenapa dia bisa diterima di STEI ITB. STEI ITB bro ya. Sebagai gambaran, STEI ITB tahun kemarin adalah salah satu jurusan dengan nilai tertinggi di UTBK tahun 2003. Kalau menurut gue pribadi ya, STEI ITB masuk 5 top jurusan terbaik di Indonesia. Kalau menurut gua pribadi. Gak habis pikir kan, ada orang yang lulus di STEI ITB lewat jalur SNBP dengan nilai 83. Orangnya udah graduate sebenarnya. Tapi kalau lu mau nanya, gue bisa tunjukin orangnya. Ada lagi nih, ini sempat viral. Ada anak Olimpiade biologi lebih tepatnya. Dia dapat emas di OSN dan juga dia dapat emas di ajang internasionalnya IBO. Ya kayak OSN juga lah tapi internasional. Lu tahu ketika daftar SNMPTN dulu hasilnya gagal. Padahal dia ambil jurusan kedokteran UI. Gagal. Apa-apaan bro? Skill mumpuni, jurusan berkorelasi, dunia mengakui. Gagal di jalur langit ini. Gue anak Olimpiade dan sering ikut pelatihan OSN. Dan kadang gue ketemu sama orang ini. Waktu itu dia gap year, tapi alhamdulillah sih, walaupun dia tidak diterima di UI, dia diterima di kampus MIT. Wow, kata gue, lu keren bang, lu keren banget. Nah, terus ada lagi nih. Ini dari sekolah gue sendiri. Jadi ada 2 orang, mereka peringkat 1 dan peringkat 2 paralel. Paralel. Peringkat 1 nilai tinggi, nilai tertinggi bahkan, plus sertifikat biasa. Peringkat 2 nilai tinggi,
plus sertifikat perak OSN biologi. Sama-sama daftar kedokteran di UI dan hasilnya sama-sama gagal. Padahal nih ya, ini yang menjadi keheranan gue. Setahun yang lalu dan 2 tahun yang lalu, sekolah gue selalu diterima di kedokteran UI jalur prestasi. Dan keduanya yang lulus tuh sebelumnya sertifikatnya biasa aja. Nah ini kok bisa ya peringkat 1 dan 2 yang segudang prestasi tiba-tiba gak lolos? Aneh kan? Dan terlebih lagi banyak banget yang curhat ke gua. Ini dari gua gak tahu nih benar apa enggak, tapi dia curhat aja ke gua. Biasanya setelah pengumuman SNBP tuh, masalah kegagalan mereka di SNBP gitu. Betapa mereka kecewanya, udah mempertahankan nilai, nyari sertifikat sana sini, tapi mereka gagal. Serius banyak banget. Nanti gua bakal tunjukin tapi gua sensor sebagai pembelajaran aja bagi kita semua. Nah, kalau menurut lu jalur SNBP nih jalur langit gak sih? Coba komen di bawah. Gue pengen tahu apa argumen lu mengenai SNBP yang dianggap jalur langit. Dan jangan lupa subscribe bro, supaya tidak ketinggalan berita. Gue dari Koma Channel mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.